That's a sign. That's a sign. Karena hari ini kita akan berpesta. Menutup sebuah perayaan perjalanan 1 dekade ya. Luar biasa sekali loh ya. 10 tahun itu bukan waktu yang singkat. Definitely. Untuk Pak Jokowi. Betul. Kita bahas Pak Jokowi benar. Karena memang Pak Jokowi. Tinggal 6 hari lagi ya pergantian kabinet ya. Betul. Tapi ini bahkan sebetulnya lebih singkat 5 hari dibanding Pak Jokowi. Oh iya benar. Tanggal 20 Oktober. Kalau ini selesai di tanggal hari ini ya? Hari ini. Hari ini. It's last day. Kita sambut bintang tamu kita di Satsa Talk hari ini, Detikers Dana Adidiasari dari Detik Property. Halo. Selamat sore. Selamat sore. Sedih banget. Sumpah gue sedih banget. Ini gue sebenarnya adalah apa ya? Tadi pagi juga gue berpamitan sama Aryo sama Indi. Aduh sedih banget. Pingin lebih lama lagi tapi ya. Nggak usah pers. Tapi apa? Pingin lebih lama lagi, tapi kan aku butuh uang yang lebih banyak kata dia. Yang paling berat adalah, kemarin gue sempat pasang status, yang paling berat adalah berpisah sama binaragawan cilik. Siapa? Who's that? Bos gue. Bos gue. Binaragawan cilik. Sebutin dong namanya. Cilik. Yang tersayang? Zulfi Suhendra. Dia teman gue beneran yang, dia sempat berpisah kita karena dia berkarir di media lain dulu. Jadi sebelum bareng-bareng Detik Property pun sudah bareng juga sebelumnya. Ya satu ranjang kan waktu itu. Waktu kalau staycation, liburan. Kalau yang liputan ini liburan, nggak sinkron kita. Ngapain mereka liputan satu ranjang? Oke, tapi sebelum kita bahas soal dana hari ini, kita bahas sedikit berita terakhir yang ditulis sama teman-teman Detik Property soal Twin City ya. Betul. Twin City IKN. Jelasin dikit dong soal kenapa jadi malahnya Twin City dan apa definisi Twin City ini untuk IKN. Kayaknya kita itu satu istilah baru untuk kita Indonesia. Terutama ya untuk Indonesia karena belum pernah terjadi sebelumnya Nah, gitu. Memang ini jarang terjadi, cuma terjadi sama negara-negara yang pernah beralih beralih pemerintahan ibu kotanya, ibu kota negaranya yang beralih. Nah, jadi memang ide Twin City ini dilahirkan buat kayak semacam masa transisi gitu loh. Jadi ketika yang di sananya belum siap secara 100%, di sana pusat pemerintahan, tapi di sini administrasinya masih berjalan gitu. Jadi sini jadi pusat administrasi kayak gitu, kurang lebih kayak gitu. Tadi kita mikirnya kayak pusat pemerintahan akan ada di IKN, tapi pusat bisnisnya tapi juga bisa jadi ibu kota di Jakarta. Oh, jadi gini, kalau itu kan memang setelah 100% nanti kan kayak gitu. Jadi memang kalau yang udah 100% kita membayangkan seperti DC dengan New York gitu. Jadi administrasi dan pemerintahannya, governmentnya di DC. Sementara pusat ekonomi, semua lifestyle dan segala macam di New York kayak gitu. Nah, kalau Twin City konsepnya agak berbeda. Jadi kayak memang dua kota yang setara gitu. Jadi konsep itu dipakai pas masa transisi aja. Jadi kan ide ini dimunculkan karena memang kan belum tahu kapan pastinya ya. Atau juga perpres pemindahan ibu kotanya juga belum diteken. Bisa jadi ditekennya nanti pas zamannya Pak Prabowo. Jadi memang sambil menunggu itu alangkah baiknya biar si ibu kota negara IKN itu yang udah dibangun dengan uang ratusan triliun itu nggak mubazir gitu aja. Jadi udah mulailah dipindah. Tapi kan secara infrastruktur belum siap-siap banget, belum 100% siap gitu. Makanya muncullah konsep Twin City. Jadi sembari pemerintahan mulai berjalan dari IKN, di backup sama administrasinya dari Jakarta, kurang lebih kayak gitu. Oh, jadi sambil berproses lah ya pemindahan jadi mungkin, juga. Tetot. Gimana gue menjelaskan? Oh ya gini. Jadi memang konsepnya adalah sembari realnya adalah fungsi pemerintahan, mungkin istana negara di sana, rapat sidang kabinet di sana. Nah, kantor-kantor kementerian yang belum siap masih bisa beroperasi dari Jakarta, gitu. Atau bisa juga ada konsep lainnya. Menterinya mungkin di sana, tapi support datanya tetap dikerjakan oleh PNS-PNS yang ada di Jakarta gitu.
Oke, nah tapi kan itu juga Administrasi ya, lebih ke administrasi. Tadi juga sempat dinyatakan bahwa sebetulnya belum taken juga nih, udah belum ketok palu. Oke, Itu mulai masih hari usulan, ini masih gitu usulan. ya. Masih usulan benar, Masih itu kan usulan. masih usulan, belum tentu apakah nggak dipakai, tapi katanya Pak Bambang Susantono, ini ide yang menarik karena memang bukan cuma Indonesia kok, bahkan ini udah pernah diterapkan di negara lain, kayak waktu di Australia, gitu. Australia itu ibu kotanya apa? Canberra, Nama? Sydney. Betul. Oh, jadi Muji-muji itu juga dia. konsep Twin City-nya tuh sempat cukup diterapkan juga. Diterapkan gitu. sama Canberra, dari Sydney ke Canberra kayak gitu. Tapi kan lo juga punya twin juga, twin brother. Twin brother. Itu tadi Zulfi Suhendra ya. Iya, Zulfi Suhendra. Cerita dong Dana 10 tahun di Detikcom. Lagi gua kira masih mau lanjutin. Nggak, kan udah gue bilang tadi sama Eza, udah bilang tadi juga. Itu tuh cuma jadi kedok Gue aja. udah bersiap dong untuk melanjutkan lo topik melanjutkan ini. pertanyaan Terus gue selanjutnya. jadi kaget, jadi loh. Sama kayak tadi gue kaget ketika kita lagi ngomong Twin City, tiba-tiba ada telelelelelelet. Oh iya, enggak itu kita setting benar kok. Oh, Iya oke, ya, masih itu memang disewa juga. Ini jawab ini deh. Wacana Dari- Twin City itu awalnya dari mana? Oh, ini awalnya dari kemarin ada diskusi bareng ASPI waktu itu. ASPI itu apa? Asosiasi lupa. Sekolah? Sekolah kan? Iya, perencana. Hmm. Nah, jadi perencana itu memang mereka itu merencanakan bagaimana sebuah kebijakan diterapkan gitu. Perencanaan pembangunan sih lebih tepatnya, bukan perencanaan kebijakan. Jadi kan kalau kita punya kementerian PPN ya, jadi perencanaan pembangunan itu kenapa perlu penting, karena memang jangan sampai sebuah kota berdiri tapi fungsinya malah amburadul gitu. Jadi jadi benar-benar mumpung IKN ini baru banget dibentuk, jadi benar-benar disiapin sih sebenarnya. bukan lagi kota yang berdasarkan dari warisan, kan kalau katanya kan warisan Belanda gitu kan, Jakarta warisan Belanda. Nah, supaya menghilangkan kesan itu memang kita harus benar-benar yang Indonesia banget lah gitu. Jadi Nusantara harapannya direncanakan sebagai kota yang Indonesia banget gitu. Dari mulai tata letak di mana pusat pemerintahan, perkantoran, pusat bisnis, sama pusat pemukimannya gitu. Jadi jangan sampai ada slum area karena ada daerah-daerah yang nggak terjamah, akhirnya ditempati sama oknum yang jadi nggak bertanggung jawab kayak gitu. Oke. Berarti sebetulnya kalau misalnya memang kita nanti akan sambil berjalan Twin City ini berproses juga, emang seberapa ready sih IKN ini untuk jadi ibu kota negara yang baru? Itu cuma kayaknya Pak Jokowi sama Pak Prabowo tuh yang bisa jawab seberapa ready ya. Tapi memang kalau secara bangunan, gue juga pernah ke sana, bangunannya udah jadi. Bahkan istana negara dan istana kepresidenan udah siap. Jadi rapat-rapat udah bisa dari sana lah. Cuma memang ada banyak PR yang itu harus dituntasin dulu sebelum dia bisa beroperasi secara optimal. Tapi tanpa harus dia disebut sebagai atau dibentuk Twin City gitu, kayaknya nggak apa-apa juga nggak sih, kayak IKN berjalan nggak perlu ada transisian gitu. Maksudnya nggak perlu ada Twin Cityan. Ya udah transisi aja seiring menuju proses IKN dibentuk. Seberapa penting maksudnya Twin City ini harus dikasih nama gitu? Oke. Dikasih nama, mungkin dikasih fungsi sebagai Twin City. Sebenarnya fungsinya, gue lebih menjawab fungsinya. Kenapa perlu ada Twin City dulu sebelum benar-benar IKN berdiri secara mandiri? Karena tadi memang faktor utamanya adalah karena proses kepindahannya belum jelas nih kapan fixnya. Nah, sampai proses pemindahan itu sendiri juga masih ada PR juga, kayak misalnya memindahkan kantor itu kan nggak segampang memindahkan bangku dan meja di satu gedung ke gedung lain. Di situ juga harus lo mikirin kelistrikan, lo mikirin karena sekarang udah era digitalisasi, lo juga harus memikirkan jaringan internet dan segala macamnya. Ada sistem yang harus disinkronize antara sistem yang lama dengan di lokasi baru gitu. Jadi jangan sampai karena proses pemindahannya nggak ada transisi, kemudian misalnya sistemnya shutdown, jadinya misalnya KTP lo jadi datanya berantakan misalnya kayak gitu, atau
data BPJS para pegawai negeri sipil itu akhirnya pingin misalnya di sana sakit terus tapi nggak bisa diklaim kayak gitu misalnya karena sistemnya belum ditransisi dengan 100% misalnya kayak gitu ya. Jadi kayak meskipun IKN udah jadi ibu kota, tapi Jakarta masih tetap bisa digunakan fungsinya sebagai pendukung pemerintahan gitu ya. Betul, pendukung pemerintahan. Kurang lebih kayak gitu. Gitu doang. Kok doang sih? Doang tuh kalau ngomong ya, karena sebenarnya juga kayaknya doang. Satu kementerian aja untuk memindahkan semua ya dari data transfernya lah, betul. dari sistemnya lah yang dipindahkan. Jangan kan kita ngomongin pindah dari Jakarta ke IKN ya. Waktu itu ada penggabungan kementerian aja juga itu kan juga yang tadinya di gedung apa pindah ke gedung apa itu kan juga butuh ada transisinya lah. Oh ya, waktu Menparekraf misalnya ya. Maksudnya ini tidak akan membuat IKN atau terbentuknya IKN, dibangunnya IKN akan menjadi lebih lama daripada yang sebelumnya direncanakan gitu ya. Enggak jadi kayak gitu ya. Ini cuma membuat proses perpindahannya smooth baik secara fisiknya maupun secara back end-nya gitu kurang lebih kayak gitu. Termasuk juga yang tentunya akan pindah tuh bukan cuma kementerian juga, tapi adalah duta kedubes juga itu kan nanti akan pindah juga ke sana gitu. Betul. Kemudian aku jadi kepo deh si gedung-gedung kementerian atau mungkin itu kan kalau misalnya kedubes itu kan lahan negara tersebut yang kita bekerja sama lah ya. Itu kan lahan atau tanah milik negara itu. Nah, terus gimana tuh pemindahan ke sana? Pertanyaan bagus ini belum sempat kita ulas tapi akan gue sampaikan ke teman-teman redaksi. Jadi ini pertama sekali di Detik Sore. Apa tuh? Pembahasan ini. Kalau gedung BUMN kita udah tahu mau diapain, gedung-gedungnya punya BUMN dan Kementerian BUMN udah tahu mau diapain. Tapi kedubes ini karena memang status lahannya tuh agak beda sendiri tuh. Gitu. Jadi karena memang status lahannya kedubes itu adalah kayak negara, itu aturannya beda hukum tuh, beda hukum negara tuh. Setauku tuh si tanah itu milik misalnya kita ya Australia, jadi itu tanahnya Australia. Dan sebetulnya gedungnya juga kan ada beberapa negara yang memang bentuk gedungnya tuh disesuaikan dengan bangunan tradisionalnya mereka. Betul. Dan pasti udah ada teknologi-teknologi yang nggak bisa semudah itu di main pindah aja ke sana gitu. Wah, makin susah aja nih visa US. Ini menarik nih gedung-gedung kedubes bakal jadi apa ya kira-kira? Iya. Jadi TOD, jadi rumah. Tapi emang kalau gedung-gedung pemerintahan kita, gedung BUMN itu udah banyak yang ngincer tuh pengembang-pengembang. Mau dialih fungsikan jadi hotel maupun residensial karena memang potensi Jakarta ternyata untuk sektor propertinya masih wah banget kok. Kayak gitu. Dan pastinya juga karena lokasi-lokasi gedung kementerian itu kan di pusat ya gitu. Jadi betul. pasti sebetulnya juga sangat benar-benar secara lokasi bagus gitu ya, perspektif lah ya. Strategis. Itu bahasa untuk menawarkan properti. 5 menit dari hari Senin harga naik. That's why dana gitu. Selangkah menuju Monas misalnya kayak selangkah menuju tol. Wow, bising sekali rumahmu. Sestrategis keputusan Dana hari ini membuat langkahnya terhenti hari ini. Per hari ini ya Dana ya. Berhenti menjadi selesai gitu tugasnya di Detikcom. Selesai bertugas. Iya. Wah, gimana? 10 tahun rasanya kayak apa berada 10 tahun di kantor yang sama? Sedih ya. Sedih banget. Masa sih sedihnya yang diingat? Gue bergabung di Detik itu dari zaman kantornya masih di Aldefco dulu. Iya. Di Aldefco pernah diomelin sama bos lu. You know who? Gak bisa disebut namanya. Karena gue cukup sebutannya culture shock. Culture shock. Jadi kan dari wartawan juga waktu ke Detik. Kan, ada yang berbeda ternyata karena dulu gue wartawannya tuh wartawan tabloid yang terbitnya 2 minggu sekali, tiba-tiba gue pindah ke Detik yang terbitnya adalah Detik ini juga. Iya betul. Gitu, jadi gue biasa nulisnya itu 2 minggu sekali, ini tiba-tiba tiap detik gue harus nulis gitu. Itu lumayan jet lag, jadi ketika biasanya gue bisa santai-santai dulu, posting-posting media sosial waktu zamannya masih pet. Emang masih? Masih pet waktu itu. Udah ada ya waktu itu ya? Udah, jadi gue posting media sosial sementara beritanya belum gue bikin, gue diomelin. Oh iya benar, ketahuan. Salahnya lo sendiri, kenapa satu circle sama bos sama orang kantor. Oke, nah itu salah satu. Tapi jadi pelajaran bahwa memang
profesionalitas kita tuh diuji di sini sebenarnya. Kayak gitu. Pelajaran berharga apa yang paling bisa diambil 10 tahun di Detikcom? Pelajaran berharga adalah bagaimana lo menulis dengan benar gitu. Artinya gini, gue belajar menulis bukan cuma sebagai kewajiban karena gue ditugasin kantor, tapi bagaimana gue bisa memenuhi kebutuhan masyarakat pembaca dalam artian berita yang bukan cuma sekedar informatif tapi enak dibaca. Dulu tuh gue bikin berita Media Satu tuh. Iya, dulu gue mikir bikin berita tuh ya udah sekedar laporan, tapi ternyata gue ditanya, lo bikin berita buat siapa? Nah, emang pembaca butuh ini gitu. Terus kayak misalnya, emang ketika lo baca, coba lo jelasin ke gue. Kira-kira lo kasih ke mbak-mbak tukang sayur, mereka paham gak sama berita lo kayak gitu? Ya. Kasih masukannya dong buat teman-teman Detik Sore. Tapi sebelum ke Detik Sore, buat ini dede-dede Gen Z mungkin atau calon karyawan atau calon anak Detik yang baru, ya apa yang bisa lo kasih masukan mungkin buat mereka? Kenapa sih mereka harus masuk Detik gitu? Kenapa harus masuk Detik? Nah, ini penting banget. Kenapa kalian harus masuk Detik? Karena setelah lepas dari Detik, kalian punya peluang untuk berkarir tempat yang lain yang lebih oke lagi. Dan itu butuh 10 tahun ya. Jadi itu membawa kalian ke tempat yang lebih baik lah pokoknya gitu. Jadi ini sebagai batu loncatan aja dong nih ya. Enggak, bukan batu loncatan. Karena gini, ini kita harus real bahwa pada satu titik kalian tuh kalian tuh nggak bisa kalau cuma masa kalian berharap atasan kalian berpindah gitu, meninggalkan kalian gitu. Jadi memang ada posisi-posisi. Ini apa nih ketutupan gua? Terus rolling. Gitu. Jadi memang ada kalau kalian karir naik terus ada satu titik di mana kalian nggak bisa pilihannya cuma dua, menunggu posisi terbaru atau kalau gue cukup beruntung kayak bos WD misalnya dapat media baru terus gue jadi bos besarnya, gue alhamdulillah banget gitu. Tapi kan itu adalah peluang 1001 gitu. Iya. Wah, tapi seru ya, 10 tahun di Detik lebih banyak serunya ya? Lebih banyak serunya, meskipun gue sempat berantem sama bos gue yang sekarang. Gara-gara tikus. Kok gara-gara tikus sih? What happened? Iya, tapi kanal terbaru tuh baru setahun kan? Belum baru setahun, iya. bulan Juli kemarin. 1 tahun dibanding 9 tahun. Banyakan memori yang teringat di 9 tahun lah. Banyak memori yang teringat di yang setahun. Karena apa? Karena benar-benar yang setahun ini adalah bagaimana, iya benar intens dan bagaimana lu mendevelop sesuatu yang dari nol gitu. Waktu di Detik Finance itu kan gue menjalankan yang sudah ada gitu kan. Jadi ya ceritanya banyak, tapi ketika compare dengan 1 tahun itu kenapa jadi lebih lebih berkesan ya karena memang kita dikasih kesempatan untuk mengembangkan sesuatu dari nol dan jadi seperti sekarang awareness-nya lumayan loh Detik Property. Jangan lupa baca Detik Property. Betul, karena menjawab kebutuhan tren juga. Tentu. Banyak makanya hadir juga Detik Property juga. Termasuk seperti menjawab pertanyaan-pertanyaan aku yang tadi. Ya gitu. Tadi juga. What is the toughest part? Karena kan kayaknya kalau ngomongin ngomongin soal happy-nya, belajar banyak udah jelas gitu ya. Karena juga sudah dilalui 10 tahun. Tapi apa the biggest challenge-nya? Challenge-nya adalah bekerja dengan culture perusahaan yang baru gitu. Maksudnya apa? Jadi waktu itu kan yang gue bilang, gue punya pengalaman sebagai jurnalis lumayan 3 tahunan sebelum masuk Detik. Tapi ketika masuk Detik itu kayak dunia yang baru, benar-benar dari lo sampai bekerja tuh ke bawah mimpi. Gue bangun tidur tuh, anjir gue belum nulis gitu. Karena saking berita itu Detik ini juga gitu. Jadi bangun-bangun tuh gue harus mikirin berita gitu. Atau mungkin tipe orang yang membuat kerangka berpikirnya tuh sebelum tidur atau. Nah gara-gara itu akhirnya seperti itu. Jadi gue punya pola sendiri akhirnya. Jadi ketika gue bangun tidur,
oh gue baca penugasan nih, besok gue bakal tugas kemana, oh gue akan bertanya seperti apa. Karena di media gue sebelumnya yaitu karena gue sifatnya adalah dui mingguan, jadi ya apa yang gue dapat aja sebenarnya gitu. Oke, terakhir mungkin Dana, harapan mungkin buat Detikom yang akan segera ditinggalkan, detik-detik menjelang meninggalkan Detikom. Detik-detik menjelang meninggalkan Detikom, harapannya apa? Buat Detikom dan juga buat Detik Sore dong, boleh. Harapannya detik sore lebih ramai lagi penontonnya. Amin. Jangan lupa kalau ada isu-isu yang menarik, masih boleh nggak sih gue diundang? Boleh, nanti boleh. Atribusinya apa? Oh iya. Pengamat ini. Oh, siap. Kita tunggu ini ya, pengangkatannya sebagai direksi nanti ya. terus. Amin. Gitu ya. Lebih informatif lagi karena memang tadi yang menarik adalah gini, isu-isu yang penting dan berat ketika kita bisa menyampaikannya dengan lugas dan lebih fun. Semoga harapannya pembaca Detikom bisa lebih paham dengan lebih aware dengan isu yang ada di lingkungan sekitarnya gitu. Amin. Amin. Mari kita rayakan bersama 10 tahun Dana hari ini, hari terakhirnya di Detikom dengan apa nih? Itu doang. Oh iya. 10 tahun. Gimana tadi lagunya? Aduh, nggak tahu lagi. Hari ini. Itu ada ulang tahun dong. Iya kan? Tadi tuh I have a song in mind tapi lupa. Apa? Yang munduran gitu. Tangannya cuma dua. Tadi lagunya apa? Oh, sebuah kisah klasik untuk masa depan. Pokoknya Mas Dana, congratulations on your last day. Dan 10 tahun adalah satu perjalanan yang pasti luar biasa, membentuk, mendewasakan, menyenangkan. Benar. Pasti. Gue setuju tadi dengan kata-kata lo adalah mendewasakan. Jadi memang yang lebih penting dari berkarir itu selain ya lo pasti ngejar gaji lah sama orang kerja ya. Tapi adalah bagaimana lo mendewasakan diri, bagaimana lo merespon sebuah konflik jadi peluang untuk mengembangkan diri, merespon sebuah krisis untuk tetap bertahan dan jadi pengalaman berharga ketika lo berkarir di tempat yang lain kayak gitu. Jadi memang thank you banget buat Detik Sore, buat Detikom dan tim Detik Sore. Dan diterima kuenya Mas Dana ya. Congratulations and bon voyage ya kan. Karena ini kan bukan maksudnya melanjutkan perjalanan kan sebetulnya. Makanya bon voyage. Iya betul. Kita menunggu kedatangan Anda ke sini lagi dengan atribusi yang baru. Beda program lagi nih. Pagi-pagi. Gue pokoknya siap diundang lah pokoknya. Oke, terima kasih everyone, Detiker sudah sukses menonton ya, Detik Mas Sore Dana hari ya. ini. Sukses untuk Terima Dana kasih dengan banyak. segala Thank you. rencana-rencananya. Kita doakan bersama semoga kita semua di sini juga bisa sukses sama seperti Dana juga sukses untuk karirnya 10 tahun di Detikom. Betul. Lama-lama ya berarti ya. Karena 10 tahun. Iya lagi. Menjelang 9. Edo menjelang 9 tahun. Jangan lama-lama. Apa? Jangan lama-lama nanti. Udah kan kata-kata terakhir? Aku diambil orang. Lo mau nyanyi? Silakan. Enggak. Gak nyangka. Abis itu referensi lagunya gue gak tahu lagi. Silakan. Ya sudah. Udah ya cukup ya, terima kasih banyak sekali lagi Bang Dana. Terima kasih Detikers karena kita juga udah diserang selain serangan konfeti yang tadi tidak seberapa itu, karena tapi kita dapat konfeti natural dari para laron ya. Terbang sendiri ya, mungkin kelihatan juga di kamera sama Detikers juga. Jadi tentunya nantikan terus berita-berita seru termasuk juga what's going on hari ini juga tadi ya di 20 detik juga ada. Mungkin sekarang sudah lebih terupdate lagi nama-namanya siapa-siapa saja yang juga sudah diundang gitu ya ke kediaman Pak Prabowo juga. Dan tentunya masih ada berita seluruh lainnya. Termasuk kita juga akan kembali esok hari. Ya, karena gue besoknya juga mau ke rumah Pak Prabowo. Oh dipanggil di WA? Oh iya. Di WA? Karena ini terakhir, Dana silakan closing.
Terima kasih buat Detikcom dan Detik Sore. Oh ya, buat Kata-katanya kalian dong Kak Gem. buat kalian tetap semangat. Buat gua juga tetap semangat, mawas diri dan ingat sama kalian semua ya. Amin. Amin, dan semoga kita tetap bisa terus berkarya bersama, bekerja sama dan tumbuh bersama, dewasa bersama. Amin. Oke, akhir kata. Jumpa lagi sama Detik Sore di Dan- episode berikutnya. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Hore hore.